datang ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya, kami mau dengar firman, kami mau dengar peneguhan, kekuatan yang dari Engkau untuk kami terus menjalani kehidupan yang di masa yang sukar ini. Kami tidak lihat fakta, tapi kami melihat kebesaran Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Bagaimana kita hari-hari ini tidak usah takut menghadapi kehidupan realita ya, yang membuat kita kadang-kadang kehilangan semangat. Yang penting hari ini kita mau ya bahwa mata kita tertuju kepada Tuhan. Khotbah saya hari ini bagaimana fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada masalah, ya kita lihat masalah, kita memikirkan masalah, iman kita makin lemah. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita memikirkan firman, iman kita jadi bertumbuh. Nah, ini yang perlu kita bangun hari-hari ini. Jangan sampai kita ini melepaskan kepercayaan karena mata melihat fakta dan pikiran merenungkan masalah. Kita akan semakin terpuruk, kita semakin tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kita merenungkan firman, memikirkan firman, maka kita punya semangat untuk menjalani kehidupan dan kita percaya masa depan kita di depan bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang indah, penuh pengharapan. Madein, bukan madesu ya. Nah, kita lihat bagaimana, baca dulu di Mazmur 10 ayat 14 dan 17 ya, kita baca sama-sama. Mazmur 10 ayat 14 dan 17. Kita akan bahas 3 hal. Engkau memang melihatnya, lihat ya, sebab engkaulah yang telah melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambil kesusahan sesakit hati itu ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Ya Tuhan, engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Hari ini kita percaya waktu kita melihat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, senyatanya realita hari ini boleh terjadi makin buruk, keadaanmu makin terpuruk ya. Kita semua lagi ngomong yang buruk, terpuruk ya, bahkan keadaan rasanya sulit untuk bangkit. Tapi pastikan sesuatu yang besar itu terjadi. Kenapa? Karena ketika kita membaca firman, kita tahu bahwa hari ini Tuhan tuh nggak pernah tutup mata. Kita ini ada di ruang temboknya Tuhan, di matanya Tuhan. Bagaimana ya Yesaya 49 ayat 6 yang berkata bahwa kita ada di ruang temboknya matanya Tuhan. Berarti Tuhan tuh melihat. Hari ini Tuhan melihat yang pertama, kesusahan dan sakit hati kita. Semua bentuk kesusahan Tuhan melihat. Dan firman berkata, bukan hanya melihat, tapi dia mengambil ke dalam tangannya sendiri. Waktu kita menyerahkan diri, di tengah kita sebagai orang yang lemah, kita orang yatim piatu, sepertinya tidak ada orang yang peduli. Bahkan yang ketiga, Tuhan itu mendengarkan keinginan orang yang tertindas ya. Kita percaya untuk menguatkan hati mereka. Jadi 3 hal. Yang pertama, Tuhan pasti mendengar untuk menguatkan itu. Yang ketiga, yang pertama, waktu kita tertuju kepada Tuhan, kita fokus, maka Tuhan itu sedang melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan mengambil kesusahan dan sakit hati kita ke dalam tangannya sendiri ya, untuk ditolong pastinya. Dan yang ketiga, Tuhan itu mendengar bagaimana untuk menguatkan saudara dan saya. Hari ini Tuhan mendengar, menguatkan hati mereka, berarti Tuhan mendengar untuk menguatkan. Pastikan hari ini bukan hanya
dia melihat, dia mengambil dengan tangannya, tapi dia juga mendengar. Itu berarti mata Tuhan ya hari ini sedang melihat. Tuhan mengambil alih berarti tangan Tuhan sedang mengambil alih ya. Dan yang ketiga hari ini yaitu Tuhan mendengar. Itu berarti telinganya hari ini mendengar apa yang saudara sedang keluhkan untuk diberi kekuatan. Nah, dengan 3 hal ini, maka kita percaya waktu kita fokus sama Tuhan, semuanya pasti beres. Semuanya pasti baik-baik. Tapi kalau kita fokus kepada masalah, maka hari ini kita akan semakin terpuruk, keadaan kita semakin buruk, ya, kita semakin tidak lihat masa depan yang indah. Tapi kalau kita melihat Tuhan, maka Tuhan itu melihat kesusahan dan sakit hati. Percayalah, yuk kita lihat, kalau Tuhan itu melihat kesusahan dan sakit hati kita, maka kita hari ini, percayalah bagian kita apa saudara? Hari ini kita cuma bisa bersyukur aja. Kita yakin aja di tengah masa-masa yang sulit, waktu kita bersyukur, kita percaya kalau Tuhan melihat kesusahan sakit hati, pasti Allah itu akan turut bekerja, yaitu mendatangkan kebaikan. Kita percaya Tuhan itu baik, maka ketika saudara dan saya mengalami keadaan yang buruk, Tuhan tetap baik. Tangkap ya, kalau Tuhan melihat, maka kita percaya keadaan kita pasti cukup, karena Allah yang mencukupkan. Mungkin kita tidak cukup hari ini, Allah akan mencukupkan. Kalau Tuhan melihat kesusahan dan sakit hatimu, maka Tuhan memelihara sampai akhir tanpa susah payah. Itu pasti. Jadi sekali lagi, malam ini kita belajar ketika Tuhan melihat, tenang aja, saudara yang lagi tidak cukup, Allah mencukupkan. Saudara yang hari ini lagi dalam keadaan terpuruk, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, semuanya akan mendatangkan kebaikan, semuanya akan baik, semuanya akan cukup, dan yang ketiga semuanya akan terpelihara sampai akhir tanpa susah payah menambahi. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya. Hari ini kalau berkat Tuhan itu tidak mungkin menjadikan saudara miskin. Tangkap ya, berkat Tuhan menjadikan saudara kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi sekali lagi, hari ini di tengah keadaan yang sulit, saudara tetap fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat, kalau Tuhan melihat, percayalah semuanya akan baik, semuanya akan cukup, semuanya akan terpelihara sampai pada akhirnya, tanpa susah payah. Ini hebatnya Tuhan. Makanya jangan terus lihat masalah. Semakin lihat masalah, semakin berkata tidak cukup. Semakin saudara melihat tidak mungkin keadaanku jadi baik, semakin saudara berkata hidup ini makin susah. Tapi lihatlah Tuhan, itu yang pertama. Yuk, yang kedua. Bagaimana Tuhan akan mengambil susah dan sakit hati untuk ditolong. Buka Efesus 2 ayat 4-6. Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Lihat ya, kalau hari ini Tuhan itu mengambil susah payah. Kenapa? Allah yang penuh rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara percaya di tengah-tengah kesusahan kita hari ini, selain Tuhan melihat, hari ini Tuhan itu akan mengambil alih. Tuhan yang bagaimana yang mengambil alih kesusahan sakit hati saudara? Allah yang kaya dengan rahmat. Hari ini percayalah, Tuhan itu kaya dengan rahmat-Nya. Tuhan itu mempunyai kasih yang besar. Bahkan Tuhan itu mempunyai kehendak, yaitu Dia punya kehendak untuk hari ini memberkati saudara dan saya secara berlimpah. Saudara percaya dengan 3 hal yang dikatakan Efesus 2 ayat 4, di mana sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia diselamatkan. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah punya kehendak untuk hari ini membinasakan, menghancurkan kita. Yang pasti
kita ini hari ini, kalau Tuhan yang mengambil alih semua kesusahan sakit hati, Dia pasti mengambil alih dengan apa? Dengan kaya dengan rahmat-Nya. Dia akan mengambil alih semua kesusahan karena Dia itu punya kasih yang besar. Dan Dia punya kehendak bahwa Dia pasti akan menyelamatkan orang benar. Anggap ya, jadi sekali lagi dengan pedoman hidup ini, percayalah, kita ini hari-hari ini di masa sukar, tenang aja. Tuhan itu tetap punya kaya rahmat, punya kasih yang besar, dan punya kehendak pasti untuk menyelamatkan kita. Pasti akan menolong saudara dan saya, sehingga tidak ada kata-kata hari ini aku takut, enggak ya. Saudara dan saya bukan diciptakan sebagai orang penakut, pecundang, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai saudara yang sedang mengambil alih susah dan sakit hatimu adalah Tuhan yang kaya dengan rahmat, Tuhan yang punya kasih yang besar, bahkan Tuhan yang punya kehendak untuk menyelamatkan saudara dan saya. Pastikan hari ini tidak ada orang takut lagi, semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Kita percaya kalau hari ini dipikir semua resesi dunia itu sedang terjadi. Mungkin kita melihat keadaan kita rasanya nggak mungkin. Yang kita lihat itu cuman hari-hari ini apa yang membuat orang panik. Susah. Ya, ada seorang ibu yang datang sama saya bilang gini, Bu, saya ini hari-hari ini saya susah. Dulu saya hidup, suami saya sukses, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya perusahaan. Rasanya ya Bu, lihat masa depan itu bisa ketawa lihat hari esok. Tapi rasanya sekarang mau ketawa lihat hari esok itu gimana coba Bu? Suami saya bangkrut, rumah dijual, mobil dijual, sekarang buru-buru Bu, mobil rumah, bayar uang sekolah anak aja ndak cukup Bu Eli. Terus gimana? Firman Tuhan berkata, wanita yang cakap itu tertawa melihat hari esok. Iya, kalau dulu uang saya banyak Bu Eli, tertawa lihat hari esok. Lah sekarang Bu, buru-buru bisa tertawa lihat hari esok. Lihat hari ini aja rasanya takut loh Bu Eli, khawatir. Saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, jangan melihat kesusahanmu hari ini. Jangan melihat realitamu hari ini. Lihat Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan, kita percaya. Tuhan tuh ya lihat kita. Nggak mungkin Tuhan itu nggak melihat kita. Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan buat kehidupan ibu. Dan kalau Tuhan melihat keadaan kita, kita percaya. Kita hari ini pasti akan hidup dalam kecukupannya. Kita akan dipelihara sampai akhir. Itu yang dilihat Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tuh lihat keadaan yang buruk. Dan Tuhan bilang gini, ya memang buruk. Pasti buruk selamanya. Kan enggak, karena Tuhan itu baik. Saudara hari ini mungkin Tuhan lihat engkau enggak cukup. Enggak mungkin Tuhan bilang ya enggak cukup, ya sudah enggak cukup. Enggak cukup ya bangkrut. Enggak. Kalau kita enggak cukup, dia berkata, aku yang cukupkan. Kalau kita takut akan hari esok, enggak bisa tertawa. Tuhan bilang gini, aku yang pelihara. Hari esokmu pasti masa depan yang indah. Madein, bukan madesu lagi. Nah, waktu kita percaya seperti itu, kita tahu Tuhan sedang ambil alih hari ini. Katakan sama realita supaya iblis dengar. Iblis, engkau dengar ya. Aku memang susah hari ini. Memang hidupku disakiti hati. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan lagi ambil susahku, Tuhan lagi ambil sakit hatiku, sehingga aku tidak perlu susah, aku tidak perlu sakit hati lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang penuh kasih setia, kaya rahmat, dan punya kehendak yang terbaik buat aku, menyelamatkan aku, kehendaknya menyelamatkan aku. Itu sedang bekerja mengambil alih. Maka keadaan hidup kita tidak ada yang perlu ditakutkan. Tangkep ya, kita percaya bahwa hari-hari ini yang ketiga, bagaimana Tuhan itu mendengar. Ya, makanya kita sebagai orang benar jangan hidup di luar menjauh dari Tuhan, hidup di luar kemurahan Tuhan, dan hidup di luar kehendak Tuhan. Sudah, kita nggak akan mampu. Yang terakhir, bagaimana Tuhan itu mendengar dan untuk menguatkan. Yang pasti kalau Tuhan dengar, setiap doa kita tuh Tuhan dengar. Cuman dia mau menjawab ini, ada yang dijawab ya, ada yang dijawab tunggu, ada yang dijawab tidak. Tangkep ya. Tapi Tuhan dengar nggak? Tuhan pasti dengar.
Dan saya terlalu percaya, kalau malam ini saudara teriak minta tolong, firman berkata apa? Tuhan mendengar teriak kita minta tolong. Bahkan ketika Tuhan mendengar, Tuhan pasti berkata, anggap ya, misalnya kita malam ini bilang ini, Tuhan, tolong Tuhan, besok itu gimana? Besok itu jatuh tempo, saya sudah tidak punya uang sekolah, uang gedung semua. Tuhan tolong. Kira-kira Tuhan dengar enggak? Dan Tuhan pasti dengar teriak kita minta tolong. Dia tahu Tuhan, saudara lagi membutuhkan uang sekolah, butuh bayar angsuran, saudara mungkin tidak cukup. Tapi malam ini ketika dia mendengar, dia tahu waktu yang tepat dan dia berkata, "Nak, jangan takut, sabar menantikan waktuku." Saya terlalu percaya kalau Tuhan mendengar teriak kita minta tolong, dia juga akan berkata-kata, "Jangan takut, sabar untuk menantikan waktuku yang terbaik." Ketika kita tahu bahwa Tuhan mendengar, maka kita tidak akan pernah takut lagi. Makanya kalau orang fokus kepada Tuhan, kita ini pasti kuat. Kenapa? Yang kita dengar itu apa kata Tuhan. Kalau kita fokus dengan masalah, kita pasti dengar kata iblis. Kita pasti dengar apa kata orang. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, teriakku minta tolong sudah sampai kepadamu. Anakku percaya Tuhan sudah pasti punya cara untuk menolong aku. Ya karena Tuhan mendengar. Kalau Tuhan dengar, Tuhan pasti punya cara enggak untuk tolong saudara. Dan kita pasti tahu segala sesuatunya pasti dibuat indah. Makanya kita jangan takut. Ya, jadi kita tahu bahwa dengan tips yang sederhana ini akan membuat kita semua bangkit. Makanya kalau kita berdoa, jangan sampai ketika Tuhan dengar apa yang saudara doakan malam ini, ucapkan ya, yang diucapkan waktu tidur malam, saudara mengucapkan gini, Tuhan kalau aku bangkrut gimana? Nah ini Tuhan tidak mau dengar saudara bangkrut. Yang Tuhan dengar bagaimana? Yaitu perkataan yang didukung oleh iman yang percaya kepada Tuhan. Kalau yang kita ucapkan yaitu perkataan yang didukung oleh iman, maka saudara tidak akan takut. Ya, mulai hari ini kita mulai praktekkan setiap hari. Saudara bisa praktek Mazmur 10 ayat 14 dan 17. Ayat 14-17, mulai hari ini kalau mau tidur, mau apa, iblis mulai bilang, tuh faktanya besok bayar apa, makan apa, bayarnya gimana, suamimu nggak pulang, nggak inget kamu mau hidup gimana. Mungkin itu dipertanyakan dalam hidup kita, tapi sekali lagi kita sudah punya jawabannya. Pastikan kalau iblis berkata, makan apa, bayarnya pakai apa, terus hidupmu gimana, masa depanmu gimana, usahamu gimana. Pastikan kita sudah punya jawabannya karena kita percaya lawan iblis dengan iman yang teguh, dia baru kabur. Nah, selama kita nggak punya iman yang teguh, maka iblis itu tidak akan pernah kabur. Pastikan kita sudah berkata, enggak Tuhan, aku hari ini yakin aja dengan Tuhan. Tuhan lagi lihat kok kesusahan dan sakit hatiku. Tuhan lagi ambil kesusahan sakit hatiku. Aku percaya kok Tuhan itu Tuhan yang melihat, itu Tuhan yang baik, Tuhan yang akan cukupkan, ya, Tuhan yang akan pelihara. Itu pasti. Kalau Tuhan lihat, Tuhan itu akan membuat Tuhan yang baik, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pelihara. Tangkap ya. Dan hari ini kalau kita berkata lagi, dan aku tahu Tuhan bukan hanya melihat, tapi Tuhan ngambil kesusahan sakit hatiku. Tuhan yang ngambil itu karena apa? Karena Tuhan itu penuh kaya rahmat, penuh kasih setia, bahkan kehendaknya untuk menyelamatkan aku. Katakan lagi, anakku hari ini percaya kuasa Tuhan sudah bekerja atas keuanganku, rumah tanggaku, anak-anakku, sakit penyakitku. Tuhan, Engkau dengar teriakku minta tolong hari ini. Dan itu sudah sampai kepada telingamu, dan Engkau berkata, jangan takut, sabar menantikan waktuku. Aku sudah punya cara yang terbaik untuk menolong Engkau. Pastikan kalau Tuhan mendengar, Dia pasti tolong saudara tepat pada waktunya. Itu sebabnya jangan takut, sabar ya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan hari ini sudah punya cara untuk menolong saudara dan saya. Pastikan tidak ada orang takut lagi menghadapi realita demi realita ya.
kehidupan kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan melihat, Tuhan mengambil, Tuhan mendengar. Hebatnya Tuhan ya, semua yang tidak bisa kita lakukan, Dia yang akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan sampai putus asa, karena hari-hari ini ada banyak orang yang hari-hari ini putus asa, itu tidak akan melihat jalannya Tuhan, tidak akan melihat masa depan yang indah. Ya, ada seorang ibu yang satu kali ketemu saya, ya, dia berkata gini, Bu, Tuhan itu ajaib. Dulu saya berpikir hidup saya sudah selesai dengan semua ini. Kenapa? Karena ketika saya mengalami goncangan besar, waktu itu rumah tangganya hancur, ya, hidup tidak dibiayai suami, anak masih kecil-kecil butuh uang sekolah, butuh uang susu. Apa yang di iblis katakan tiap hari, hidupmu mati aja sudah. Sudah kamu mati aja. Tidak ada orang yang peduli sama kamu. Orang siapa yang mau pedulikan kamu? Suamimu sendiri aja nggak mau peduli. Buat apa kamu hidup? Tapi ketika ibu ini mendengar firman, mendengar khotbah, dan ibu ini mulai belajar berjalan majunya dengan iman yang nggak melihat. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang harus hari itu dia bisa survive, bertahan hidup secara akal, rasanya tidak mungkin. Tapi ketika dia berjalan dengan iman yang tidak melihat, dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan juga tahu keadaannya memang tidak cukup, dan dia tahu Allah pasti mengambil alih beban beratnya, dan dia tahu bahwa Tuhan itu pasti mendengar. Apa yang dia ucapkan, dia teriak minta tolong, doa-doanya tidak mungkin berlalu begitu saja. Tanpa dia sadari, dia tiba-tiba punya hikmat ya, buat roti. Buat roti, dia mulai kenalin ke satu orang ya, ke orang satu. Semuanya bilang, enak ya, enak ya. Nah, dari pesanan 10, 20, 30, 40, 60, saudara tahu, sampai hari ini dia punya pesanan roti itu setiap hari. Itu lebih dari ratusan roti yang terjual. Dan dia sekarang sudah pakai karyawan untuk mulai memperkerjakan. Dan dia berkata, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Dia bisa menyelesaikan anak-anaknya sekolah semuanya, ya, tanpa susah payah yang menambahi. Bahkan adonan tangannya itu dia bilang, saya ini bukan pakarnya buat roti, ya tidak bisa buat roti, tapi karena kepepet. Orang kalau sudah kepepet akan berusaha ya, ketika kepepet tapi disertai oleh tangan Tuhan, dan dia melihat hasilnya itu luar biasa. Makanya hari ini tidak ada orang yang takut lagi menghadapi, dan ibu ini hari ini sampai hari ini dipelihara Tuhan secara luar biasa. Bahkan dia berkata, ya, anehnya dengan cara yang ajaib, bahkan dibalik keadaannya. Sekarang dia naik, suaminya dulu yang meninggalkan dia, yang sombong, yang menghina, menindas dia, malah dibuat hidupnya satu persatu, hidupnya terpuruk, ya. Bahkan orang kalau melihat kehidupan ibu ini merasa bahwa kagum. Bukan kagum melihat hebatnya ibu ini, wong ibu ini tidak bisa bikin roti. Ibu ini mau ngalami keadaan ditinggal suami. Ibu ini ngalami keadaan yang terpuruk, tidak ada orang peduli, dalam keadaan nol. Orang bisa melihat hebatnya Tuhan yang melihat, mengambil alih, mendengar setiap teriakan minta tolong. Makanya tidak ada kata sia-sia. Kalau Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang dengar teriak kita minta tolong, jangan sampai kita hari ini menidurkan jam doa kita, ya. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita terpuruk di masa yang buruk, ya. Jangan sampai kita hari ini ngalami keadaan yang benar-benar putus asa. Makanya walaupun keadaanmu buruk, dalam keadaan terpuruk, ya, saudara tidak boleh terpuruk.
saudara tidak boleh hari ini lemah iman, karena masih ada Tuhan yang hari ini masih melihat kesusahan dan sakit hati kita. Tuhan yang mau mengambil kesusahan sakit kita di tangannya sendiri. Tuhan yang masih memasang telinganya untuk mendengar teriak saudara minta tolong. Itu sebabnya hari ini bangkit saudara. Ya, kalau kita semua lagi lihat masalah fakta demi fakta, kita mungkin berkata gini, Tuhan sanggup gak saya menghadapi kehidupan yang seperti ini? Tapi kalau melihat Tuhan, Tuhan pasti berkata gini, nak, kamu pasti sanggup ketika kamu tinggal di dalam kekuatan kuasaku. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya gini, kalau kamu nggak nempel sama aku, kamu fokus kepada masalah, kamu makin terpuruk. Tapi selama kamu melihat aku dan kau fokus kepada aku dan kekuatanku, maka engkau pasti sanggup untuk menjalani kehidupan di masa-masa yang tersulit ini, untuk keluar dari masa-masa yang tersulit ini, melihat ada banyak janji-janji Tuhan yang di depan. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua mau bangkit, tidak ada orang terpuruk lagi, tidak ada orang yang mau lemah semangat lagi, ya. Tetap semangat di masa yang tersulit, masih ada Tuhan. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu, ya. Sebentar lagi kita percaya hari ini semua kehidupan kita itu akan berjalan, realitamu berjalan, tidak menentukan hidupmu di masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang sudah pegang kendali jalan hidup kita, kehidupan kita di masa yang akan datang. Semuanya pasti baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami sudah mendengar kekuatan firman-Mu. Kami sadar ternyata dalam hidup kami, sesusah-susahnya orang benar, masih ada mata Tuhan, masih ada tangan Tuhan, masih ada telinga Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Dan itu sudah lebih dari cukup, karena ketika tangan kami tidak mampu, tangan-Mu yang bekerja. Ketika mata kami melihat fakta yang begitu menakutkan, Tuhan Kau memelihara kehidupan kami lebih dari cukup. Ketika kami mendengar sesuatu yang menakutkan, kami tahu bahwa teriak kami juga minta tolong, sudah Tuhan dengar malam hari ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.